Ketika dunia berubah dan badai penjajahan mulai menggerus tanah Jawa, ada satu nama yang berdiri tegak membawa cahaya. Seorang raja yang tak hanya memimpin, tapi mencintai rakyatnya sampai tetes darah terakhir. Ini bukan sekadar kisah kekuasaan, tapi tentang harga diri, air mata, dan janji pada tanah kelahiran. Halo teman cerita sejarah dan legenda semua, selamat datang di Petok Legenda Nusantara. Semoga kalian sehat selalu dan tetap semangat mengejar mimpi. Di video kali ini, kita bakal ngebahas kisah luar biasa dari Sultan Agung Hanyokrokusumo, Raja Besar Mataram yang namanya harum sepanjang masa. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan nyalain lonceng notifikasinya ya, biar kamu nggak ketinggalan kisah inspiratif dan menyentuh hati lainnya. Oke, yuk kita menyelam ke masa lalu. Di suatu pagi berkabut pada tahun 1593, Keraton Mataram diselimuti ketenangan yang aneh. Seakan angin pun menahan napasnya. Di dalam bangunan megah yang berdiri gagah itu, lahirlah seorang bayi laki-laki yang kelak mengguncang sejarah. Suara tangisnya menggema, tidak melengking tapi dalam, seolah membawa beban takdir yang berat. Anak ini kelak akan menjadi cahaya bagi tanah Jawa, bisik seorang abdi tua dengan mata berkaca-kaca. Sang ibu memandang putranya dengan senyum lembut, sementara sang ayah, Panembahan Hanyakrawati, merapatkan tangan seakan berdoa, semoga engkau tumbuh menjadi pelindung rakyatmu. Dan pada hari itu, nama itu terpatri, Agung. Sebuah nama yang mengandung harapan besar, lebih besar dari bentangan sawah, gunung, dan laut yang menjadi jantung tanah Jawa. Rakyat bersyukur tanpa tahu badai dunia sedang mendekat, dan dalam tangis bayi itu, sejarah mulai berputar. Sejak kecil, Agung bukanlah anak biasa yang hidup dalam kemewahan tanpa arah. Ia sering terlihat menyelinap keluar keraton, berjalan di jalan tanah bersama anak-anak desa, menatap sawah hijau dan merasakan lumpur di kakinya. "Kenapa kamu mau main sama kami, Gus?" tanya seorang bocah desa polos. Agung tersenyum kecil, nada suaranya tenang, "Karena darah kalian adalah darahku. Tanah yang kalian injak juga tanahku. Kalau aku tidak mengenal kalian, bagaimana aku bisa jadi pemimpin yang benar?" Kata-kata itu membuat bocah-bocah lain terdiam, padahal mereka belum benar-benar mengerti. Tapi satu hal terasa jelas, hatinya tidak terjerat dinding kerajaan. Ia tumbuh dengan mata yang melihat rakyat, bukan sekadar singgasana. Waktu berjalan, dan Agung belajar banyak dari guru, prajurit senior, hingga para sesepuh keraton. Ia membaca kitab strategi perang, kitab filsafat, bahkan mendalami ilmu agama dan kebatinan. Dalam keheningan malam, ia duduk bersila di pendapa, menatap rembulan. Kekuasaan tanpa kebijaksanaan hanya akan melahirkan ketakutan, gumamnya lirih. Datanglah seorang guru tua, menautkan tatapan penuh arti. Dan kebijaksanaan tanpa ketegasan hanya akan membuatmu diinjak. Agung tersenyum pahit. "Aku harus jadi keduanya ya, Ki?" Sang guru mengangguk pelan. "Jawa butuh raja, bukan bayang-bayang." Malam itu, hati Agung memahat tekad. Ia akan menjadi pemimpin yang menggetarkan dunia, tapi tetap memeluk rakyatnya seperti keluarga. Namun kehidupan di keraton tidak selalu damai. Intrik, dengki, dan perebutan pengaruh menjadi bayang-bayang yang tak pernah pergi. Beberapa bangsawan diam-diam meremehkannya, menyebutnya terlalu lembut, terlalu dekat dengan rakyat. "Seorang raja tidak boleh bermain lumpur," bisik mereka. Tapi Agung tidak tersinggung. Dalam diam, ia memperhatikan mereka, belajar dari tiap pengkhianatan kecil yang terjadi. Rakyat mungkin sulit ditebak, tapi bangsawan lebih licin dari ular,
katanya suatu sore kepada pengawal setianya. Pengawal itu tertawa pahit, tapi ular masih menggigit dari depan. "Gusti." Manusia bisa tersenyum sambil menusuk. Agung menatap jauh ke horizon, "Maka aku harus lebih peka dari mereka." Masuk usia remaja, Agung sudah dikenal cerdas, tegas, dan berkarisma. Tatapannya tajam, tapi hatinya hangat. Ia sering meminta laporan kondisi desa, menanyakan panen, membahas keamanan jalur dagang, bahkan urusan kecil seperti pasokan air untuk sawah. "Kenapa Paduka peduli hal kecil?" tanya seorang pejabat bingung. Agung menjawab datar, "Karena dari hal kecil itulah hidup rakyat berjalan. Kesejahteraan bukan dibangun dari gedung megah, tapi dari perut kenyang." Kata-kata itu membuat sang pejabat terdiam, kemudian menunduk malu. Perlahan tapi pasti, aura pemimpin itu tumbuh. Dan rakyat mulai berbisik lirih, penuh harap, kapan Gusti Agung naik tahta. Hari penobatan itu tiba saat matahari baru naik, memantulkan cahaya keemasan yang jatuh ke atap keraton. Suasana Agung bercampur getir. Agung berdiri tegak di depan ribuan rakyat yang datang dari pelosok tanah Jawa. Senyum mereka bangga, tapi ada kesedihan samar di wajah Agung. Ayahandanya, Panembahan Hanyakrawati, baru saja wafat beberapa hari sebelumnya. "Ayah, aku belum sempat membalas semua kebaikanmu," bisiknya pelan di balik tabir sebelum ia melangkah ke pendapa. Seorang abdi tua menunduk, air mata menetes di pipinya. Beliau bangga, "Gusti, kini panjenengan adalah penerusnya." Agung menarik napas panjang, menghapus kesedihan dengan keteguhan. Ketika mahkota kerajaan diletakkan di kepalanya, ia berdiri gagah, namun hatinya berjanji dalam diam, "Aku bukan sekadar menggantikan ayah, aku akan menjaga rakyat ini seolah mereka anaknya sendiri." Keputusan pertama Sultan Agung sebagai raja bukannya menunjukkan kekuasaan, tapi menunjukkan empati. Ia pergi ke desa, berjalan kaki, mendengarkan keluhan para petani yang gagal panen. "Pemerintah hanya datang saat butuh pajak, tapi tidak saat kami lapar," seorang petani berkata dengan suara gemetar, takut dihukum. Sultan Agung justru menepuk bahu lelaki itu. Mulai hari ini, tidak akan ada rakyat yang bicara pada rajanya dengan rasa takut. Para pejabat yang mendampinginya terkejut. "Gusti, apa pantas Paduka berbicara serendah itu pada petani?" tanya mereka. Sultan Agung menatap tajam, yang harus direndahkan bukan tubuh ini, melainkan ego seorang raja agar ia bisa melihat rakyatnya. Dan desau angin seolah berkata, "Di tangan raja seperti inilah tanah Jawa diberkati." Namun, tak semua kalangan senang. Para bangsawan mulai gelisah. Pengaruh mereka perlahan memudar, diambil oleh kebijakan sultan yang lebih merangkul rakyat. Rapat keraton berlangsung panas beberapa malam. Sultan terlalu dekat dengan rakyat. Itu mengancam tatanan kerajaan, teriak seorang pejabat tinggi dengan suara bergetar oleh ego. Sultan Agung hanya menatapnya tenang, lalu berkata, "Jika tatanan kerajaan terancam hanya karena seorang raja mencintai rakyatnya, maka bukan rakyat yang menjadi masalah, melainkan hati para bangsawan yang buta." Sunyi. Ruangan itu dipenuhi kemarahan yang tertelan, tapi juga kekaguman yang tumbuh. Mereka melihat bahwa raja ini bukan boneka, bukan pewaris lemah. Ia adalah badai yang lembut pada rakyat, tapi tegas pada mereka yang ingin menindas. Di balik ketegasan itu, kesepian sering hadir malam hari. Sultan Agung duduk sendiri di pendapa, menatap lilin yang perlahan meleleh, sementara bayangan tembok menari seperti hantu masa depan yang belum pasti. "Apa aku sanggup?" gumamnya lirih. Seorang prajurit tua, Kiai Mandaraka, mendekat.
Raja yang bertanya seperti itu biasanya lebih kuat dari yang tidak bertanya. Sultan Agung tertawa kecil, tatapannya lega tapi tetap berat. Aku bukan takut pada musuhku, aku takut mengecewakan rakyatku. Kiai Mandaraka menepuk dada, raja yang takut mengecewakan rakyatnya, Gusti, adalah berkah langka. Dan malam itu terasa hangat walau angin dingin merambat. Pelan tapi pasti, pemerintahan Sultan Agung mulai membentuk wajah baru Mataram. Pajak diatur ulang, tanah pertanian diperbaiki, kanal irigasi dibangun, keamanan desa diperketat, pelatihan prajurit diperbarui. Rakyat mulai merasakan perbedaan. Anak-anak berlari dengan tawa, petani mulai kembali percaya pada musim, pedagang merasa aman bepergian. "Terima kasih, Gusti," teriak seseorang di pasar ketika Sultan Agung lewat. Sultan tersenyum, "Teruslah bekerja dan saling bantu." Kerajaan itu kuat bukan karena rajanya, tapi karena rakyatnya. Dan semenjak itu, kepercayaan mulai tumbuh dan mengakar kuat. Namun di balik semua itu, awan jauh mulai berkumpul. VOC di Batavia mengintai, membawa ambisi, uang, dan peluru. Tanah Jawa tak akan selamanya damai. Awan gelap sejarah mulai bergulung ketika kabar tentang kesewenang-wenangan VOC di Batavia makin terdengar jelas. Mereka bukan hanya berdagang, tapi memaksa, menipu, dan merampas hak bangsa lain. Di keraton, Sultan Agung berdiri di depan para panglima, wajahnya keras seperti batu karang yang dihantam ombak. "Mereka tidak datang untuk bersahabat," katanya tegas, suaranya menggema di pendapa. Seorang panglima muda mengangkat suara, "Apa kita akan berperang, Gusti?" Sultan menghela napas, tatapannya dalam, "Perang bukan pilihan yang kuinginkan, tapi kehormatan bangsa ini tidak boleh diinjak." Ruangan itu hening. Para prajurit menunduk hormat, lalu berkata serempak, "Kami mengikuti titah panjenengan." Di luar, angin bertiup keras seakan alam pun merasakan ketegangan. Jawa sedang bersiap melawan penjajah pertama yang datang membawa bendera licik dan meriam barat. Sultan Agung tak mengambil keputusan gegabah. Beliau mengutus mata-mata, mempelajari strategi, menanyakan keadaan rakyat, bahkan berkonsultasi dengan para ulama. Di malam sunyi, ia duduk dengan Kiai Mandaraka di serambi keraton. "Perang akan menelan nyawa, Ki. Aku tidak takut mati, tapi takut kehilangan rakyatku," katanya pelan. Mandaraka menatap lembut, "Ada perang yang tidak bisa dihindari. Jika tidak melawan sekarang, VOC akan merampas segalanya, bukan hanya tanah, tapi martabat." Sultan Agung mengangguk berat, seakan menelan kenyataan pahit. "Maka perang ini bukan tentang kekuasaan, ini tentang kita menjaga napas bangsa." Dan di kejauhan, genderang perang seakan mulai berdetak pelan. Pasukan Mataram dilatih lebih keras. Keris disiapkan, tombak diasah, kuda perang dirawat. Namun lebih dari itu, spirit rakyat yang bangkit menjadi kekuatan utama. Di desa-desa, para lelaki muda berlatih dengan bambu runcing, sementara para ibu menyiapkan logistik sambil menahan air mata. "Jangan menangis, Bu," kata seorang pemuda memeluk ibunya. Sang ibu tersenyum getir, "Aku tidak menangis karena kau pergi, aku menangis karena kamu pergi untuk sesuatu yang benar." Di pasar dan pematang sawah, semangat perjuangan mulai terasa. Anak-anak bahkan berlari sambil mengangkat pelepah pisang seolah tombak. Tanah Jawa hidup, bergelora, tidak lagi diam. Ketika utusan VOC datang dengan nada arogan menuntut monopoli dan tunduknya Mataram, Sultan Agung berdiri dengan tatapan tajam yang mampu membungkam 1000 meriam. Belanda tidak datang membawa perjanjian, mereka datang membawa keserakahan, katanya dingin.
Utusan VOC tersenyum sinis. Kerajaan lain sudah tunduk, mengapa kalian masih ingin melawan arus dunia? Sultan menjawab pelan tapi menghujam, karena kami bukan kerajaan yang dijalankan oleh rasa takut, tetapi oleh kehormatan. Utusan itu menelan ludah, lalu pergi dengan wajah merah padam. Dan ketika langkahnya menghilang, Sultan Agung berkata kepada para pejabat, "Hari ini, sejarah telah memilih kita." Pagi buta di tahun 1628, suara kentongan perang bergema. Pasukan Mataram berbaris menuju Batavia, mata mereka menyala dengan tekad. Sultan Agung berdiri di atas pendapa, mengangkat tangan ke arah mereka. "Pergilah dengan hati teguh," serunya. "Jika kalian pulang membawa kemenangan, kalian adalah bunga bangsa. Jika kalian gugur, kalian adalah harum bumi Jawa yang tidak akan pernah hilang." Seorang prajurit muda menangis, lalu berteriak, "Demi tanah ini, Gusti! Demi ibu kami, demi sawah kami, demi anak cucu kami." Sorak prajurit menggelegar. Dan begitu mereka melangkah, bumi seolah bergetar. Perjalanan panjang menanti, penuh darah dan pengorbanan. Tapi satu hal sudah pasti, Jawa tidak akan tunduk tanpa harga. Perjalanan menuju Batavia bukan sekadar barisan prajurit melangkah. Itu adalah arak-arakan harapan yang diuji oleh tanah, cuaca, dan takdir. Hutan lebat, sungai deras, rawa berkabut, semuanya jadi arena perjuangan fisik dan mental. Banyak prajurit jatuh sakit, beberapa tak kuat menahan perjalanan yang seolah tak berujung. Ketika mereka tiba di luar Batavia, benteng tinggi VOC berdiri angkuh seperti monster baja yang menantang. Meriam mereka mengaum, memekakkan telinga. Seorang prajurit muda berbisik cemas, "Gusti, benteng mereka seperti gunung besi." Komandan tersenyum pahit, "Gunung pun bisa runtuh, asal hati tidak runtuh duluan." Tapi saat meriam pertama ditembakkan, tanah bergetar, dan ketakutan nyata mulai menyusup ke dada tiap prajurit. Perang bukan lagi bayangan gagah, tapi kenyataan pahit penuh darah dan teriakan. Pertempuran pertama berlangsung sengit. Panah dan tombak bertemu timah panas dan meriam. Tubuh jatuh satu persatu, suara denting dan pekikan bercampur seperti simfoni kehilangan yang memilukan. Di tengah gemuruh itu, seorang prajurit tua tersungkur, darah mengalir di tanah, namun ia tersenyum pada kawan di sampingnya. "Jangan menangis, nak, aku pulang dulu ke bumi Jawa." Temannya menggenggam tangan itu sambil menangis. "Maafkan aku tak bisa membawamu kembali." Prajurit tua itu memejamkan mata, "Bawa, kehormatanku saja." Air mata jatuh, bercampur tanah dan darah. Perang tidak lagi tentang kejayaan, kini tentang hati yang patah, tapi tetap berdiri. Sementara itu, di keraton, Sultan Agung duduk menatap utusan yang pulang membawa kabar pahit. "Batavia kuat, Gusti. Banyak saudara kita gugur." Suara utusan itu bergetar. Sultan menutup mata sejenak, merasakan tusukan di dada seperti kehilangan keluarga sendiri. "Berapa banyak?" tanyanya lirih. "Ribuan." Sunyi menyelimuti pendapa. Sultan Agung menatap langit, matanya berkaca-kaca. "Ampuni aku, wahai leluhur. Aku ingin melindungi, tapi nyawa mereka menebus kehormatan ini." Namun ia tidak menyesal, hanya menahan beban rasa bersalah yang menumpuk. Seorang pengawal berkata pelan, "Gusti, mereka gugur untuk tanah ini, bukan untuk sia-sia." Sultan mengangguk pelan. Maka tekad mereka harus tetap hidup. Tahun berikutnya, pasukan kembali dikirim. Luka belum sembuh, tapi tekad belum padam. Kali ini strategi lebih matang,
logistik lebih teratur, tapi VOC tetap tangguh seperti batu hitam di tengah lautan badai. Perang kembali pecah. Banyak prajurit gugur lagi, beberapa dari mereka bahkan tanpa sempat disebut namanya dalam sejarah. Seorang komandan yang terluka berat berkata pada rekannya, "Jika kita kalah hari ini, bukan berarti kita kalah selamanya." Rekannya menggenggam kerisnya kuat-kuat. "Selama Jawa bernapas, kita belum kalah." Tapi kenyataan tak bisa berdusta. Serangan kedua itu tetap tidak mampu menjebol Batavia. Angin membawa bau mesiu dan duka, dan sejarah mencatatnya dengan tinta air mata. Sultan Agung akhirnya menarik pasukan untuk menyelamatkan yang tersisa. Ia tidak menyerah karena takut. Ia berhenti karena mencintai nyawa rakyatnya. Di Pendapa, ia berdiri di depan rakyat, wajah letih tapi sorot mata tetap menyala. Kita tidak gagal, kita baru memulai babak panjang menjaga negeri ini. Seorang ibu yang anaknya gugur menatap Sultan dengan mata sembab, lalu berkata, "Anakku mati untuk harga diri bangsa, terima kasih telah memberi makna pada pengorbanannya." Sultan Agung menunduk dalam, suara bergetar, "Semoga Tuhan merangkul putramu lebih tinggi dari pahlawan manapun." Hari itu, rakyat tidak melihat seorang raja yang kalah, mereka melihat sosok ayah bangsa yang terluka, tapi tetap berdiri. Badai boleh memecahkan kapal, tapi tidak mematikan cahaya di dada sang nahoda. Meski 2 kali gagal merebut Batavia, Mataram tidak runtuh. Justru, setelah badai itu, Sultan Agung memperkuat dalam negeri dengan keteguhan yang jarang dimiliki pemimpin manapun. Di sawah-sawah, irigasi baru mengalir. Di pasar-pasar, perdagangan kembali hidup. Rakyat mulai menanam pohon, membangun rumah, menikahkan anak. Sultan Agung tidak hanya mengobati tanah yang berdarah, ia membangunnya menjadi lebih subur. Raja bukan hanya berdiri di medan perang, katanya suatu sore kepada seorang petani yang terkejut melihatnya datang tanpa pengawal besar, tapi berdiri di hati rakyatnya. Petani itu meneteskan air mata lalu menjawab, "Kalau semua pemimpin seperti panjenengan, bumi ini pasti jadi surga, Gusti." Sultan tersenyum kecil. "Surga, kita ciptakan bersama." Dan dari percakapan kecil itu, terasa jelas bahwa keagungan tidak selalu berdentum. Terkadang ia hadir dalam ketenangan dan bijaksana. Tak hanya soal pemerintahan, Sultan Agung juga menciptakan harmoni budaya. Ia memadukan kalender Islam dan Jawa menjadi satu sistem yang hingga kini kita kenal sebagai kalender Jawa. Ia membangun makam raja-raja di Imogiri yang menghadap kiblat, tapi berjiwa Nusantara. Agama dan budaya bukan untuk dipertentangkan, ucapnya kepada seorang ulama yang kagum pada visi itu. Keduanya adalah sayap untuk terbang lebih tinggi. Dalam sastra, ia mendukung karya-karya Agung tentang moral dan kepahlawanan. Dalam militer, ia membangun strategi lokal yang unik dan rumit. Dunia berubah cepat, tapi Sultan Agung membuktikan bahwa adat, iman, dan kemajuan bisa berjalan seiring, seperti gamelan yang tetap merdu walau menghadapi zaman besi dan barat. Namun waktu adalah musuh yang tak bisa ditawar. Tubuh Sultan Agung mulai lelah walau semangatnya tetap menyala. Di malam-malam terakhir, ia sering duduk di Pendapa sambil memandang bintang. Seorang pengawal muda bertanya lirih, "Gusti, apa yang membuat panjenengan tenang di usia ini?" Sultan menghela napas, senyumnya damai, "Karena aku sudah mencintai rakyatku sekuat aku mencintai diriku sendiri." Pengawal itu menunduk, suaranya bergetar, "Kami semua bangga pada panjenengan." Sultan menatapnya lembut, "Jangan bangga pada aku. Banggalah pada negeri ini. Jika suatu hari waktu menguji kalian lagi, jangan tunduk. Jangan biarkan kehormatan jatuh." Ada senyap panjang setelah itu.
Hati siapapun akan goyah mendengar pesan seorang raja yang berbicara bukan dari singgasana, tapi dari nurani. Ketika hari itu tiba, istana tidak dipenuhi ratapan keras. Yang terdengar justru tangis tertahan, doa lirih, dan langkah pelan para abdi yang tak siap merelakan. Sultan Agung wafat pada 1645, meninggalkan bumi Jawa dalam keadaan berdiri tegak. Jenazahnya dibawa ke Imogiri, melewati jalan yang ia pilih sendiri, agar rakyatnya bisa memberi salam untuk terakhir kali. Di sepanjang perjalanan, orang-orang bersimpuh, ada yang memegang tanah tempat Tandu lewat, ada yang menabur bunga, ada pula yang hanya menangis tanpa suara karena kata-kata tidak sanggup melukiskan kehilangan. Seorang ibu memeluk anaknya dan berbisik, "Nak, lihat wajah orang-orang ini. Kita tidak hanya kehilangan raja, kita kehilangan pelita." Tapi kematian bukan akhir bagi orang seperti Sultan Agung. Namanya tetap hidup dalam tanah, dalam napas budaya, dalam semangat perlawanan, dalam doa yang bergema di masjid dan langgar, dalam setiap pemuda yang menatap langit dengan tekad membela negeri. Raja yang sejati bukan yang dimakamkan dalam emas, kata seorang sesepuh saat itu, melainkan yang dimakamkan di hati rakyat. Hingga hari ini, Sultan Agung dikenang bukan hanya sebagai penguasa, tapi sebagai simbol martabat dan keberanian Nusantara. Bahkan penjajah yang pernah meremehkannya, akhirnya mengakui kebesarannya dalam catatan mereka. Dan setiap kali angin dari arah selatan berhembus lembut melintasi sawah-sawah Jawa yang hijau, rasanya seperti bisikan beliau, "Jaga bumi ini. Hargai martabatmu. Jangan tunduk pada siapapun selain Tuhan." Sejarah bukan selalu milik pemenang perang. Kadang ia milik mereka yang berdiri paling teguh ketika dunia mencoba mematahkan mereka. Sultan Agung adalah salah satunya. Dan cerita ini bukan berakhir, tapi diwariskan. Saudara-saudara, begitulah perjalanan hidup Sultan Agung Hanyakarakusuma. Seorang raja yang mungkin tidak menang dalam semua perang, tapi menang dalam menjaga martabat bangsanya. Ia gagal menembus Batavia, tapi ia sukses menembus sejarah. Ia wafat sebagai manusia, tapi hidup sebagai legenda. Dan ingat, bangsa yang besar bukan bangsa yang tidak pernah kalah, tapi bangsa yang tidak pernah berhenti berdiri. Kalau kalian merasa cerita ini menyentuh hati, bikin bulu kuduk merinding, atau setidaknya bikin kalian ingat bahwa leluhur kita punya kebanggaan luar biasa, jangan lupa tinggalkan like, komentar, dan tentu saja subscribe untuk terus ikuti kisah-kisah sejarah yang bikin hati merinding dan pikiran terbuka. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tetap jaga akar sejarah, karena tanpa akar pohon sehebat apapun akan tumbang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.